Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama, itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman? Tidak dari Yaman. Yang pertama, clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stonogedong Kediri, kuburannya. Itu di Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Syekh Ahmad Subakir, yang kuburnya di Boa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Kuro, di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi, Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda, Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Ya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas jadi dihormati orang. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun dia alatos atau segaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Namanya Ubaidillah yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Al-Amawi. Maka ahli bait itu enggak ada namanya Yazid. Cari ada Habib namanya Yazid? Enggak ada. Amrun enggak ada. Muawiyah enggak ada lagi malah. Begitu Ubaidillah enggak ada. Cuma enggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu artinya. Tadi saya bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan. Saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak, dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini ya, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh, iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu ya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi. Iya, ada itu ya. Iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya nggak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya. Seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan. Cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta ditempeleng katanya. Di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong, kayak video-video tadi, enggak dihajar tuh, gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian ngomongnya ini, enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri, katanya. Ayo keluarkan gitu. Nah di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab dan macam-macam banyak sekali yang sangat kita orang yang berilmu gitu ya. Tapi yang Habib yang seperti itu
Itu lalu Ya kembali pada inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia. Orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak, kita hormati. Habib kayak Cina kayak Apapun dia gitu ya. apapun dia. Iya, betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya, nggak usah kita hormati lah. Islam masuk ke Indonesia. Para dai penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam prakteknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting, sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Melalui jalur akulturasi budaya, agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dengan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Cara dakwah ini dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali penyebar Islam di Jawa. Akulturasi budaya sudah berlangsung sebelum masuknya Islam, yakni akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan Hindu. Kemudian akulturasi terjadi lagi setelah agama Islam masuk bersama nilai-nilai kebudayaannya. Salah satu media penyebar agama Islam melalui kebudayaan adalah wayang. Bukti masuknya Islam di Indonesia. Ada sejumlah bukti masuknya Islam ke Indonesia serta pengaruhnya bagi masyarakat. Di antaranya keterangan dari para pedagang Arab dan keterangan dari Marco Polo yang melakukan perjalanan pulang dari Cina menuju Persia dan singgah di Parlak pada 1292 dan menemukan kerajaan Islam di Tomasik dan Samudra Pasai. Selain itu, berita dari orang Portugis yang bernama Tomé Pires yang menyaksikan langsung ramainya pelabuhan Malaka dikunjungi para pedagang penganut Islam. Selain itu, Batu Nisan Sultan Islam Indonesia turun memperkuat bukti masuknya Islam ke Indonesia. Sumber sejarah lain yang menjadi bukti masuknya Islam ke Indonesia adalah 2 naskah tua yang menyebut keberadaan kerajaan Perlak di Aceh. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-9 Masehi.